Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anastasia Putri Amanda, Stambuk C301-18304. Pada kesempatan kali ini, saya akan membacakan hasil dari parafrase saya dalam materi paradoks rasionalitas dalam pengambilan keputusan. Pengertian paradoks rasionalitas dalam pengambilan keputusan adalah keputusan yang diambil antara harapan atau rasionalitas seseorang dalam membuat suatu kebijakan, di mana seseorang lebih memilih harapan daripada prinsip-prinsip rasionalitas. Nah, dalam paradoks rasionalitas ini terbagi 4 prinsip. Yang pertama, the Allais paradox. Pembuat keputusan akan memilih sesuatu yang pasti, namun jika dihadapkan dengan harapan, maka pembuat akan memilih harapan yang lebih besar, walaupun tingkat kegagalannya itu relatif tinggi. Namun, menurut prinsip cancellation, pilihan antara dua alternatif harus bergantung hanya pada bagaimana dua alternatif berbeda, tidak pada setiap faktor yang sama untuk kedua alternatif itu. Dan setiap faktor yang sama untuk kedua alternatif tersebut tidak akan mempengaruhi pilihan dibuat oleh orang yang rasional. Nah, yang kedua, Ellsberg paradox merupakan paradoks dalam teori keputusan di mana pilihan yang orang melanggar dalil utilitas yang diharapkan subjektif. Nah, hal ini umumnya dianggap sebagai bukti penolakan ambiguitas. Paradoks ini dipopulerkan oleh Daniel L. Belks, meskipun versinya telah dicatat sebelumnya oleh John Maynard Keynes. Ide dasarnya adalah bahwa orang lebih suka mengambil risiko dalam situasi di mana mereka mengetahui peluang spesifik daripada skenario risiko alternatif benar-benar ambigu. Nah, mereka akan selalu memilih probabilitas yang diketahui untuk menang atas probabilitas menang yang tidak diketahui, bahkan probabilitasnya yang diketahui itu rendah dan probabilitas yang diketahui bisa menjadi jaminan untuk menang. Misalnya, diberi pilihan risiko yang diambil atau seperti taruhan, orang lebih suka iblis yang mereka kenal daripada mereka mengambil risiko di mana peluang itu sulit atau tidak mungkin untuk dihitung. Yang ketiga, intransivity. Prinsip ini menyatakan bahwa seorang pembuat keputusan yang lebih memilih hasil A daripada hasil B, dan hasil B lebih disukai daripada hasil C, dan memilih hasil A itu dibandingkan hasil C itu lebih disukai hasil A ketimbang hasil C. Nah, kiranya dalam memilih pilihan di antara 3 pelamar pekerja dan memiliki inteligensi dan pengalaman kerja setiap pelamar. Dan yang terakhir, keempat, preference referrals atau pilihan terbalik. Nah, dalam prinsip ini dikemukakan oleh Sarah Lichtenstein dan Paul Slovis pada tahun 1971. Lichtenstein ini dan Slovis berpendapat bahwa pilihan di antara sepasang dalam perjudian mungkin melibatkan proses psikologi yang berbeda dari penawaran untuk masing-masing bagian, atau seperti mengatur nilai dolar pada nilai mereka. Secara spesifik, hipotesis mereka menyatakan bahwa pilihan akun ditentukan terutama oleh probabilitas perjudian, sedangkan tawaran akan dipengaruhi terutama oleh jumlah yang akan menang atau kalah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinkauli Cahyani Daud, Stambuk C301-18338. Di sini saya akan menjelaskan paradoks rasionalitas dalam pengambilan keputusan. Paradoks merupakan suatu keputusan yang diambil melalui harapan seseorang dalam bentuk kebijakan, di mana seseorang akan lebih memilih suatu harapan daripada prinsip-prinsip rasionalitas dalam bertindak. Ada beberapa paradoks dalam pengambilan keputusan ini. Yang pertama, the Allais paradox. The Allais paradox ini merupakan pengambilan keputusan dengan menghadapi resiko, baik itu keputusan beresiko dan keputusan tidak tentu atau kejadian tidak diketahui, di mana seorang pembuat keputusan akan memilih yang pasti. Namun, jika diberi pilihan dengan harapan, maka pembuat keputusan akan lebih memilih harapan yang lebih besar, walaupun pembuat keputusan ini sudah tahu tingkat kegagalan
yang lebih tinggi. Yang kedua, Elsbach's paradox. Teori ini sebagai bukti ketidakjelasan informasi. Teori ini juga dilakukan agar mengetahui pengambilan keputusan seseorang ketika hasil keputusannya mengalami ketidaktentuan. Yang ketiga, preference reversals. Ada dua kondisi saat pembuat keputusan ini. Kondisi pertama yaitu joint evaluation dan separate evaluation, di mana saat dihadapkan terhadap banyak pilihan. Pada kondisi joint evaluation ini, kita akan lebih sulit menolak atau menerima sebuah tawaran. Kita akan dihadapkan dengan banyak pertimbangan yang berujung pada pengambilan keputusan, yang mungkin tidak lebih rasional daripada dihadapkan satu pilihan saja. Sedangkan pada kondisi separate evaluation ini, kita akan menerima ajakan teman, misalnya ke suatu tempat yang memang benar ingin kita kunjungi, atau menolak ke tempat lainnya karena semata-mata hanya ingin ke tempat di mana yang benar-benar penilaiannya yang datang dari internal diri kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusman, Istanbul, C301 18262. Di sini saya akan menjelaskan tentang paradoks rasionalitas dalam pengambilan keputusan yang telah saya parafrasekan. Di mana itu bagian A, Alais paradox. Menurut prinsip cancellation, pilihan antara dua alternatif harus bergantung hanya pada bagaimana dua alternatif berbeda, tidak pada setiap faktor yang sama untuk kedua alternatif. Setiap faktor yang sama untuk kedua alternatif tidak akan mempengaruhi pilihan yang dibuat oleh orang yang rasional. Misalnya, jika Anda memilih antara dua mobil dan mereka berdua mendapatkan jarak tempuh yang sama, maka faktor jarak tempuh yang seharusnya tidak mempengaruhi mobil yang dipilih. Kelihatannya, prinsip ini tampak sangat masuk akal, karena jika dua mobil mendapatkan jarak tempuh yang sama, mengapa pilihan Anda di antara kedua mobil tersebut dipengaruhi oleh apakah jarak tempuh tinggi atau rendah? Nah, pengambilan keputusan rasional seharusnya hanya memutuskan di antara alternatif atas dasar alternatif yang berbeda. Dimana itu bagian B, Del-Ellsberg paradox. Del-Ellsberg paradox adalah paradoks di teori keputusan di mana pilihan rakyat melanggar dalil-dalil utilitas yang diharapkan subjektif. Nah, ide dasarnya adalah bahwa orang lebih suka mengambil risiko dalam situasi ini, di mana mereka mengetahui peluang spesifik dari mana skenario risiko alternatif di mana peluangnya benar-benar ambigu. Mereka akan selalu memilih probabilitas yang diketahui untuk menang atau probabilitas menang yang tidak diketahui, bahkan jika probabilitas yang diketahui rendah, dan probabilitas yang tidak diketahui bisa menjadi jaminan untuk menang. Nah, bagian C itu atau bagian 3 itu ada intrasivitas. Prinsip lainnya dalam pengambilan keputusan rasional adalah prinsip intrasivitas yang menyatakan bahwa seorang pembuat keputusan yang lebih memilih hasil A dari hasil B dan memilih hasil B dari hasil C, dan juga memilih hasil A dibandingkan dengan hasil C. Nah, kiranya Anda memiliki pilihan di antara 3 pelamar kerja dan Anda memiliki informasi tentang intelijensi dan pengalaman kerja setiap pelamar. Kemudian itu yang bagian terakhir atau bagian D itu ada preference reversal, di mana preferensi pembalikan menurut Lichtenstein dan Slowik 1973 mengacu pada perubahan dalam frekuensi relatif di mana satu opsi disukai daripada yang lain dalam eksperimen perilaku, seperti yang terbukti dalam bias efek atau rasio yang kurang lebih baik, misalnya, atau efek pembingkaian lebih umum. Membalikan preferensi bertentang dengan prediksi pilihan rasional. Nah, sekian penjelasan saya tentang paradoks rasionalitas dalam pengambilan keputusan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warsukni, Stambuk, C301 18273. Di sini saya akan menjelaskan paradoks rasionalitas dalam pengambilan keputusan. Paradoks rasionalitas ini
terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu the Lies paradox, Hilbert's paradox, preference reversal. Yang pertama, the Lies paradox, yaitu di mana pemilihan antara dua alternatif yang seharusnya hanya bergantung pada bagaimana alternatif yang berbeda dan bukan pada faktor yang sama untuk kedua alternatif tersebut. Berbagai faktor yang sama tersebut untuk kedua alternatifnya seharusnya tidak mempengaruhi pilihan yang dibuat seorang yang rasional. Yang kedua yaitu Hilbert's paradox, yang dimana pelanggaran prinsip cancellation dengan mengasumsikan dan menentukan bayaran yang sesuai dengan skema tampilan. Selanjutnya yang ketiga yaitu preference reversal. Preference reversal ini di mana pemilihan antara sepasang taruhan yang mungkin melibatkan proses psikologi yang berbeda dengan bandingan penawaran setiap taruhan secara terpisah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Pangestu. Stambuk saya C301-18292. Di sini sedikit saya menjelaskan ada beberapa materi. Yang pertama itu The Allies Paradox. Paradox Allies dikembangkan oleh Maurits Allies dalam makalahnya pada tahun 1953 dan menjelaskan fakta yang ditunjukkan secara empiris bahwa keputusan individu dapat menjadi tidak konsisten dengan teori utilitas yang diharapkan. Paradoks ini dijelaskan dengan eksperimen Allies. Yang kedua, Ellsworth Paradox. Ellsworth Paradox adalah paradoks di teori keputusan di mana pilihan rakyat melanggar dalil-dalil utilitas yang diharapkan subjektif. Hal ini umumnya dianggap sebagai bukti penolakan ambiguitas. Paradoks ini dipopulerkan oleh Daniel Ellsworth, meskipun versinya telah dicatat sebelumnya oleh John Maynard Keynes. Ide dasarnya adalah bahwa orang lebih mengambil resiko dalam situasi di mana mereka mengetahui peluang spesifik daripada skenario risiko probabilitas yang diketahui untuk menang atas probabilitas menang yang tidak diketahui. Misalnya, diberi pilihan risiko yang akan diambil. Contohnya seperti taruhan. Orang yang lebih suka iblis yang mereka kenal daripada mengambil risiko di mana peluang sulit atau tidak mungkin untuk dihitung, bertentangan dengan utilitas subjektif yang diharapkan. Masalah dua warna melibatkan taruhan pada dua wadah yang keduanya berisi bola dengan dua warna yang berbeda. Selanjutnya kita bahas transivitas. Transivitas, jika seseorang mengatakan dia lebih suka A ke B dan lebih suka A ke C, maka dia lebih harus suka A daripada C. Dengan demikian, seseorang tidak dapat mengartikulasi preferensi yang bertentangan. Selanjutnya, preference reversal. Preference reversal adalah situasi di mana preferensi untuk bundel digeser setelah opsi disandingkan. Ketika bundel ini dinilai secara terpisah, keputusan yang dibuat pada bundel berbeda dengan saat dinilai bersama. Ini karena relativitas pilihan. Relativitas mudah dipahami, tetapi ada satu aspek relativitas yang secara konsisten membuat kita tersandung. Begini, kita tidak hanya cenderung membandingkan sesuatu satu sama lain, tetapi juga cenderung berfokus pada membandingkan hal-hal yang mudah untuk dibandingkan dan menghindari membandingkan berbagai hal yang tidak dapat dibandingkan. Inilah alasan mengapa orang cenderung mengubah preferensi ketika membandingkan sesuatu secara terpisah dan bersama. Perbandingan menjadi lebih mudah setelah disandingkan dan atribut yang lebih penting dengan mudah disandingkan. Preference reversal.
Teori yang berlawanan dengan pilihan tanpa resiko. Pilihan tanpa resiko adalah sebuah teori yang dibuat oleh Jeremy Bentham dan James Mill yang menyatakan bahwa mengambil keputusan mencapai utilitas yang memaksimalkan pilihan melalui pilihan yang konsisten dan stabil. Namun teori preferensi pembalikan menyatakan bahwa pilihan yang optimal mungkin tidak ada, bahkan dalam pilihan yang paling sederhana ketika preferensi bergantung dalam keadaan yang keinginan ketika ketidakpastian diperkenalkan ke dalam proses pengambilan keputusan. Teori preferensi yang konsisten dan stabil bertentangan. Pembalikan preferensi telah dicatat dari sejumlah pengaturan. Preferensi pembalikan melanggar teori aksosioma lemah preferensi yang diungkapkan. WARP menyatakan bahwa jika bundel A lebih suka daripada bundel B dan kedua bundel itu tidak sama, maka tidak mungkin benar bahwa bundel B secara langsung diungkapkan lebih suka daripada bundel A. Namun ketika disajikan relatif terhadap barang lain, kita dapat melihat pembalikan preferensi karena relativitas. Mungkin sekian pembahasan saya. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.